Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan peluncuran bahan bakar minyak baru dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit atau B50. Peluncuran akan dilaksanakan di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis sore. B50 adalah bahan bakar biodiesel yang terdiri dari 50% minyak sawit dan 50% solar. Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Persediaan solar bersubsidi di sejumlah daerah kosong. Hal tersebut diduga karena penyalahgunaan distribusi yang dilakukan oleh mafia solar. Sudah 3 hari stok solar di sejumlah SPBU di Majalengka, Jawa Barat kosong. Hal ini mengakibatkan para sopir angkot dan truk yang bergantung solar bersubsidi kesulitan. Mereka tidak bisa berikan setoran ke pemilik armada. Sementara pihak pengelola SPBU hanya bisa menunggu kedatangan solar sesuai dengan delivery order. Keterbatasan stok solar juga terjadi di sejumlah SPBU di Palembang. Pemprov Sumsel menduga antrean solar bukan hanya karena keterbatasan kuota, tetapi juga penyalahgunaan distribusi yang dilakukan mafia solar. Satgas Pengawasan Suplai dan Penyaluran BBM dibentuk untuk menertibkan mafia solar yang merugikan. Jadi di situ akan melibatkan Pol PP juga untuk eksternalnya di Sub Polantas untuk terlibat agar ini tidak terjadi antri yang panjang. Artinya tadi kuota tadi saya berkoordinasi dengan BPH Migas untuk per SPBU yang bermasalah. Sebab ada juga SPBU yang tidak mau dikasih BBM biosolar. Ada yang tidak mau karena tidak tahan dengan mafia BBM di lapangan ini. Agar tak lagi terjadi antrian solar, BPH Migas juga diminta melakukan evaluasi distribusi BBM hingga ke tingkat SPBU dan pembagian kuota harus diselesaikan dengan kondisi real setiap SPBU. Dari Majalengka dan Palembang, Muhammad Zeni Johadi dan Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Kementerian UMKM memastikan pemerintah akan menetapkan status pengemudi ojek online sebagai pelaku UMKM. Nantinya status pelaku UMKM pengemudi ojol ini bisa dimanfaatkan untuk pengajuan kredit usaha rakyat. Pemerintah tengah menggodok aturan status pengemudi ojek online sebagai pelaku UMKM. Saat ini, rancangan Perpres sedang disiapkan Kementerian UMKM bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komdigi. Langkah ini dilakukan untuk menetapkan status pengemudi ojek online sebagai pelaku UMKM agar mendapatkan sejumlah manfaat kredit usaha rakyat. Enggak berupa Perpres dulu kan, pastinya harus ada payung hukum itu kan. Nanti ini sedang digodok. Berarti nanti nggak ada aturan-aturan lagi Pak? Atau nanti tinggal kita turunkan melalui Perpres dasar itu. Apakah masing-masing kementerian bikin permen seperti apa? Tunggu aja. Yang terpenting kan semangatnya ini harus segera ditindaklanjuti. Dengan status pelaku usaha mikro, para pengemudi ojek online diharapkan dapat memiliki akses permodalan yang lebih luas untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf ekonomi. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menginvestigasi kasus meninggalnya Andrian Rantum, dokter PPDS yang diduga dirundung seniornya. Sementara itu penyebab kematian belum dapat dipastikan karena keluarga belum mengajukan permintaan autopsi. Lagi-lagi kasus dokter muda meninggal dunia diduga akibat perundungan kembali terjadi. Kali ini Dr. Andrian Rantum ditemukan meninggal dunia di kamar rumahnya di Manado, Sulawesi Utara. Dr. Andrian yang sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi diduga mengalami tekanan mental selama masa pendidikan. Namun hingga kini penyebab kematian Dr. Andrian belum dapat dipastikan karena keluarga belum mengajukan permintaan autopsi.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pihaknya tengah menginvestigasi kasus ini dan hasilnya akan keluar dalam waktu paling lambat 2 pekan. Sementara itu, selagi proses investigasi berjalan, kegiatan pendidikan prodi anestesi di Rumah Sakit Kandau Manado dihentikan sementara. Tim Liputan iNews melaporkan. Penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal mendatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Dalam pertemuan, Said Iqbal menyampaikan aspirasi buruh yang mengusulkan agar pajak atas jaminan hari tua ditetapkan sebesar 0%. Penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal mendatangi Kementerian Keuangan untuk bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Dalam pertemuan itu, Said Iqbal menyampaikan aspirasi dari kalangan buruh yang mengusulkan agar pajak atas jaminan hari tua atau JHT ditetapkan sebesar 0%. Menurut Said Iqbal, Menteri Keuangan merespon positif masukan tersebut dan berencana meninjau ulang kebijakan pajak JHT dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara. Aspirasi ini dikatakan akan dikaji ulang bersama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Pajak JHT 0%. Dengan alasan tadi sudah saya sampaikan, tabungan sosial harusnya bebannya adalah di imbal hasil pajaknya, bukan di tabungannya, seperti tabungan komersial. Kemudian kami minta pajak progresif jaminan hari tua dihilangkan. Karena orang yang ter-PHK kan dia ngambil JHT pertama, kemudian kerja, kemudian ter-PHK lagi yang kedua, dia ngambil JHT kena pajak progresif. Itu yang kawan-kawan keluhkan oleh para netizen itu. Said Iqbal juga menegaskan pihaknya akan menunggu hasil kajian Kementerian Keuangan sebelum ada keputusan resmi terkait usulan tersebut dan mengungkapkan tidak akan ada aksi unjuk rasa yang semula akan digelar di Kementerian Keuangan esok hari. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Zulkarnain, iNews melaporkan. Menkyu baru kasih jempol, Pak. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa ancam merumahkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang kinerjanya buruk atau tidak efisien. Purbaya tegaskan seluruh unit DJP harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Perbaiki kualitas sumber daya manusia perpajakan sekaligus jaga penerimaan pajak. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa mengancam akan merumahkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai tidak bekerja dengan baik. Menurut Purbaya, kini Kementerian Keuangan punya kewenangan untuk mengambil langkah merumahkan karyawan yang kinerjanya buruk. Selain pembenahan sumber daya manusia, Kementerian Keuangan juga terus membenahi sistem administrasi perpajakan Kortex supaya pelayanan berjalan lebih optimal. Kortex kita perbaikin lagi, udah bagus, tapi kan kemarin buat interface jadi lambat lagi. Kita betulin lagi, terus kita akan monitor kinerja setiap kantor pajak. Nanti kalau ada yang kelihatan terlalu lambat atau ada pengaduan masyarakat di tempat itu, kita akan cepat bertindak. Kan sekarang saya boleh merumahkan orang, saya akan merumahkan kalau mereka nggak kerja dengan bagus. Tapi rata-rata sekarang udah lebih baik. Cuman tetap aja kalau ada yang tidak efisien atau agak balelo ya kita beresin. Terkait hal tersebut, Purbaya berharap dengan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia dan prosedur kerja, serta pembenahan Kortex dapat menjaga pertumbuhan penerimaan pajak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda muncul dan menuai pro kontra publik. Menurut DPRD Jawa Barat, wacana ini sulit dilakukan, sementara Wagub Jawa Barat menyatakan bahwa perubahan nama provinsi merupakan kewenangan gubernur. Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda muncul dan menuai pro kontra. Sejumlah tokoh budaya mendukung wacana ini, sementara para pegiat budaya menolak.
Menurut DPRD Jabar, perubahan nama provinsi sulit dilakukan, apalagi wilayahnya berbatasan dengan sejumlah daerah lain. Jadi kan harus melalui tahapan yang menurut saya cukup panjang, apalagi kita masih berhadapan dengan aspek sosiologis menurut saya. Jadi kalau secara hukum ketatanegaraan mungkin tidak sulit ya. Ada yang ngusulin, kepala daerah setuju, DPR setuju, diajukan ke pusat setuju, tanda tangan selesai. Tapi yang harus diselesaikan adalah masalah sosiologi. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyebut bahwa perubahan nama provinsi merupakan kewenangan gubernur. Meski menjadi aspirasi masyarakat, namun perubahan nama provinsi Jawa Barat masih sebatas wacana. Serahkan sepenuhnya kepada Pak Gubernur, karena memang Pak Gubernur yang punya kebijakan. Tanggapan Bapak sendiri gimana mungkin? Ya, kita berproses saja. Silahkan nanti masyarakat menilai sendiri bagaimana tanggapannya juga nanti. Ini kan masih proses, ini kita tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan. Ya, nanti kita ikut. Sebelumnya perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda mencuat usai sejumlah akademisi, budayawan dan sejarawan Sunda melakukan audiensi dengan Komisi 1 DPRD Jabar. Menurut mereka, perubahan nama guna menjaga identitas Sunda agar tetap terjaga. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, sebuah akun TikTok memperlihatkan video dan foto kemesraan pasangan sesama jenis antar pria. Diduga salah seorang pria di dalam video tersebut merupakan oknum ASN di Pemkab Pandeglang, Banten. Media sosial TikTok digegerkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan kemesraan pasangan sesama jenis pria dengan pria tanpa mengenakan busana. Diduga pria yang ada di dalam video tersebut merupakan oknum ASN Pandeglang, Banten. Warga perumahan di salah satu kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang diduga menjadi tempat tinggal oknum LGBT tersebut resah. Mereka pun membentangkan spanduk penolakan dan pelarangan praktik LGBT. Ini terkait bahaya LGBT, merasa resah atas tersebarnya video atau foto yang ada di akun TikTok dan juga Facebook terkait konten LGBT gitu. Nah, oleh karena itu kami sebagai warga, khususnya masyarakat Pandeglang, sangat resah. Warga berharap pihak kepolisian dan dinas terkait segera menindaklanjuti perilaku menyimpang tersebut. Sementara itu pihak Pemkab Pandeglang belum memberikan keterangan apapun mengenai dugaan salah satu pegawainya yang berperilaku seks menyimpang. Dari Pandeglang, Banten, Feby Febrianto, iNews melaporkan. Perpres nomor 111 tahun 2025 mengkategorikan penyebaran LGBTQ sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer. Oleh karena itu, secara konstitusional pemerintah wajib melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang berpotensi merusak tatanan kehidupan berbangsa. Tapi saya kira keputusan Presiden itu harus kita hormati, dan ini menjadi komitmen kita bersama untuk mempertahankan keutuhan nasional kita dan menangkal setiap ancaman terhadap bangsa kita dan keyakinan kita sebagai suatu bangsa yang religius yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan kita berkeyakinan bahwa tidak ada satupun agama-agama yang hidup di tanah air kita ini yang dapat mensahkan atau memberikan legalitas kepada LGBT dan segala akibat-akibat hukumnya. Dan itu sudah dituangkan dalam keputusan Presiden yang harus kita jaga dan kita amankan bersama-sama. Bahwa itu mau diperdebatkan secara akademik ataupun secara politik, ya ini negara demokrasi, orang boleh memperdebatkan hal seperti itu, tapi kami pemerintah berkeyakinan bahwa masalah LGBT itu kalau dibiarkan berkembang berlarut-larut di negara kita ini, apalagi disahkan keberadaannya, disahkan boleh melakukan perkawinan antara sesama kaum LGBT itu, saya kira hal itu akan merusak sendi-sendi etika kebangsaan kita dan merupakan sebuah ancaman bagi ketahanan nasional kita bersama.
Ya, pemirsa, sementara itu pemerintah mengusulkan biaya haji tahun 2027 naik hampir 20 juta hingga menjadi 107 juta rupiah. Hal itu disampaikan Kementerian Haji dan Umroh dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 naik sekitar 20 juta rupiah menjadi 107 juta 300 ribu rupiah per jemaah. Kementerian Haji dan Umroh menyebut kenaikan biaya penyelenggaraan haji tahun 2027 dipicu sejumlah faktor seperti turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, kenaikan biaya penerbangan, hingga layanan pengurusan visa. Namun biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar langsung oleh jemaah tetap sekitar 40% dari total BPIH. Sedangkan 60% sisanya akan ditutup dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Hal ini disampaikan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi 8 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kita sudah mengajukan BPIH yang dengan berat memang terpaksa harus naik karena faktor dolar, faktor aftur, dan pemerintah Saudi sudah meningkatkan layanannya. Artinya apa? Otomatis akan menambah harganya juga. Penetapan angka ini berdasarkan item-item itu rasional sekali. Maka Komisi 8 akan mencoba nanti merubah dasar penghitungan, tetapi tetap pelayanannya bisa ditingkatkan. Dari Jakarta, Bagus Prasetyadi Laksana, iNews melaporkan. Pemerintah menyempurnakan program pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Dari yang semula berbasis latihan dasar kemiliteran, kini diubah menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Program pelatihan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang akan menjadi manajer di Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih akan disempurnakan. Pemerintah telah mengevaluasi secara menyeluruh dan memutuskan untuk mengubah konsep pelatihan dari yang sebelumnya berbasis latihan dasar kemiliteran menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan para peserta sebagai prioritas utama. Kami mendengar, melihat, dan merasakan betul apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat serta keluarga peserta. Tidak ada satupun tujuan program pemerintah yang lebih penting daripada memastikan anak-anak kita, para kader bangsa ini, dapat belajar dan berlatih dengan aman dan nyaman, serta optimal. Pemerintah juga menyebut langkah penyempurnaan ini diambil untuk memastikan program semakin tepat sasaran. Pemerintah juga optimis bahwa perubahan akan membawa angin segar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan aktor Reza Rahadian membahas pentingnya menjaga tekanan darah, gula, dan kolesterol agar berumur panjang. Dan berikut rahasia bugar ala Reza Rahadian. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Fazilah Kairunisa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Kanan darahnya merah, kuning, hijau. Alhamdulillah hijau. Saya di sini sama Mas Reza. Mas Reza hadir di sini untuk melihat kondisi Nusa Kambangan. Ya. Tadi ngobrol mengenai kesehatan. Saya bilang Mas Reza, kesehatan itu kalau tekanan darah terjaga, gula darah terjaga, lemak darah atau kolesterol terjaga, insya Allah nggak sakit usia 74 tahun. Dan itu rata-rata usia Indonesia. Syukur-syukur bisa naik jadi 84 tahun. Nah Mas Reza, saya sekarang kan lagi promosi nih, cek kesehatan gratis. Udah ngecek belum sih? Saya kebetulan rutin MCU setiap tahun. Alhamdulillah. Dari umur 27 tahun. Yang musuh biasanya gula yang paling jahat. Gula saya
90. Tuh teman-teman, gulanya 90. Makanya aku lihat tongkrongannya bersinar-sinar, ceria selalu. Dengan adanya fasilitas cek kesehatan gratis, tentu harapannya adalah masyarakat bisa aware dengan adanya fasilitas ini dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan untuk menjaga, jangan sampai terjadi dulu, baru kemudian kita memperbaikinya, dan kita mencegah dengan pola hidup yang jauh lebih sehat. Saya Menteri Kesehatan dan Mas Reza ini sutradara dan aktor terkenal ingin menyehatkan para warga binaan agar mereka bisa hidup sehat sama seperti masyarakat Indonesia umum.